Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Ajari Kepala Dasar Negeri Purwokerto, kepada yang terhormat, teman-teman, bapak-bapak, rekan-rekan para wartawan di seluruh Kabupaten Banyumas, kepada yang terhormat dan yang kami banggakan, teman-teman rekan para kasih, Kasubag, Bapak Ibu. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang baik ini, yang berbahagia dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak-bapak, rekan wartawan semuanya. Terima kasih atas kedatangannya, karena saat ini kami mengundang Bapak sekalian pada hari Senin ini, tanggal 22 Juli 2024, kami mengundang bapak-bapak sekalian datang ke sini untuk mengadakan press release dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-64 Kebangsaan Republik Indonesia. Jadi bapak-bapak sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Dan akan nanti sebentar lagi akan disampaikan oleh pimpinan kami Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto terkait pencapaian kinerja Kejaksaan Negeri Purwokerto pada sepanjang tahun mulai Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024. Waktu dan terkuat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami hormati yang kami hormatkan ya, rekan-rekan media sekalian, baik yang elektronik maupun yang cetak, dan seluruh para kasih Kasubag yang hadir. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa kumpul pada kesempatan pagi hari ini, khususnya ketika kejaksaan berusia 64 tahun pada hari ini, ya, 22 Juli 2024. Dan kita juga senang mengundang teman-teman sekalian ya, untuk menyampaikan beberapa mungkin kinerja yang dilakukan selama kurun waktu 2024. Teman-teman sekalian, dapat kami sampaikan memang di kurun waktu 2024 ya, dari Januari sampai pertengahan ya, Juli 2024 ini ada beberapa hal yang mungkin kami sampaikan terkait masalah kinerja masing-masing bidang di Kejaksaan Negeri Purwokerto, mulai dari pembinaan ya, kemudian nanti disampaikan juga dari intelijen, bidung, bisus ya, datun dan barang bukti. Sampai di bulan Juli ini memang ketika kita melihat kinerja di bagian kita mulai dari pembinaan, dari sisi penganggaran memang kita sudah bekerja sampai 60% ya, di mana pembinaan ini merupakan bagian institusi yang mendukung kinerja administrasi ya, pendanaan masing-masing bidang. Kemudian pencapaian juga bahwa kita tahun ini akan mendapatkan penempatan ya, 12 orang ya, calon pegawai sipil yang baru untuk mendukung kinerja kita di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Sedangkan untuk intelijen ya, kita juga sudah melaksanakan kegiatan ya, baik itu kegiatan dalam melakukan operasi intelijen ya, ada 3 operasi intelijen ya, termasuk kegiatan untuk melakukan pengamanan pendidikan ya. Kemudian juga jaksa menyapa yang sudah kita lakukan di beberapa tempat di RLI ya, secara langsung. Kemudian jaksa masuk sekolah, kemudian rakor pakem. Nah, rakor pakem ini memang kita laksanakan minggu lalu karena memang ketika kita lihat bahwa situasi memang sangat membutuhkan, ada beberapa isu yang kita angkat kemarin. Yang pertama itu mungkin terkait masalah judi online yang saya rasa teman-teman sudah paham, ini sudah merupakan berita isu nasional, dan kita harapkan juga bahwa
kita dapat melakukan antisipasi ya perbuatan atau isu atau tindakan pidana yang mungkin terjadi dengan maraknya judi online di negara kita, khususnya di Purwokerto, karena kita juga ada menerima ya surat pemberitahuan penyidikan dari Polres, dan memang ternyata di Purwokerto ini ada beberapa tindak pidana judi online yang kita terima, nanti kita sampaikan datanya di perkara itu. Nah, kemudian juga ada kita lakukan penerangan hukum ya, kemudian yang sudah kita lakukan di 8 kecamatan, kemudian kegiatan penyuluhan ya, pemantauan pemilu juga kita lakukan. Nah, di dalam penerangan hukum kemarin juga kita sudah lakukan ke seluruh kecamatan yang ada di wilayah Purwokerto, termasuk ke kepala desa. Nah, karena memang kemarin kita juga menganggap hal ini penting, karena kita sebentar lagi akan mengikuti pesta demokrasi. Kita harapkan nanti setidaknya ya kita sudah memberikan warning dan memberikan peringatan kepada teman-teman, khususnya ASN, camat, ya, kepala desa, ya, yang nanti mungkin turut mendukung dan mensukseskan kegiatan pemilu kada yang ada di Purwokerto. Karena memang jangan nanti sampai terjadi tindak pidana terkait yang melibatkan teman-teman ASN ini, dan terus diingatkan. Dan ketika pelaksanaan itu juga kita turut bersama-sama, kita mengundang juga dari teman-teman dari Bawaslu, dari KPU, nah sehingga nanti dari Pemkab juga kita undang. Nah, sehingga nanti memang apa yang kita sampaikan ini nanti bisa benar-benar bisa sampai dan diikuti oleh teman-teman ASN, khususnya camat dan kepala desa. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dapat kami sampaikan juga terkait masalah kita di bidang pidana umum. Seperti tadi saya sampaikan, memang untuk tahun 2024 sampai di bulan Juli, ya kita sudah ada menerima SPDP itu sebanyak 296 perkara, ya, dari Polres dan dari Polsek sejajaran. Nah, kemudian dari 296 perkara ini yang sudah berhasil P21 dan kita tuakan ke kita itu jumlahnya 236 perkara. Nah, dan dari 236 ini yang sudah berhasil kita eksekusi, artinya kita laksanakan pidananya sesuai instruksi pengadilan itu sebanyak 202 perkara. Jadi ini gambaran bagaimana tindak pidana yang sudah terjadi di Purwokerto, Banyumas, khususnya wilayah hukum Purwokerto. Dari jumlah ini tadi, ya mungkin dapat kami sampaikan juga bahwa tindak pidana narkotika itu memang kalau saya lihat jumlahnya sebesar 62 perkara. Jadi 62 perkara ini kira-kira sebanyak 20% dari tindak pidana yang kita terima. Dan dari jumlah ini kita menerima juga tindak pidana perdagangan orang ini 3 perkara. Nah, kemudian judi online ini 3 tempat 5 perkara, tapi ada 12 tersangkanya. Jadi ini ternyata benar bahwa judi online ini walaupun kita lihat di TV, nah, tapi ternyata memang nyatanya di Purwokerto ini juga sudah ada dan sudah kita terima SPDP-nya dan lagi dalam tahap pra penuntutan di Kejaksaan. Nah, kemudian selanjutnya mungkin teman-teman sekalian, kami juga sampaikan terkait kinerja yang dilakukan seksi tindak pidana khusus, bahwa selama kurun waktu di tahun 2024 ini kita ada melakukan 3 penyelidikan kasus yang dugaannya terjadi tindak pidana korupsi dan masih dalam proses. Ini karena memang masih dalam proses penyelidikan, ini memang datanya belum dapat kami sampaikan. Nanti kalau memang ada kesimpulannya, apakah nanti cukup bukti atau singkat penyidikan, nanti kita sampaikan ke teman-teman sekalian. Kemudian yang selanjutnya, penyidikan kita ada melakukan penyidikan, ada 1 korupsi pemberian fasilitas kredit proyek di Bank Jateng dengan kerugian 14 miliar. Jadi 14 miliar ini kita sudah pulihkan 10 miliar dan 4 miliar ini sudah kita jadikan barang bukti, kita sita, dan prosesnya masih dalam berjalan persidangannya di Pengadilan Tipikor Semarang di Jawa Tengah. Jadi
ini masih berproses, masih pemeriksaan saksi-saksi, dan nanti kita tunggu perkembangannya sampai nanti mungkin keputusan dan kita laksanakan. Kemudian kita juga tahun ini sudah berhasil melaksanakan mengeksekusi 3 terpidana, ya, 3 terpidana korupsi. Perkara BNPM itu ada 3, ya, di mana awal perkara ini di tingkat pertama, ya, ini tingkat pertama terbukti, kemudian kita banding para terdakwanya, kemudian diputus bebas, dan ya puji Tuhan kita di tingkat kasasi berhasil membuktikan, meyakinkan hakim bahwa perkara ini diputus bersalah, terbukti, dan masing-masing terpidana kita telah eksekusi, ya, untuk menjalani pidana selama 4 tahun penjara. Jadi walaupun sudah kita laksanakan eksekusinya, namun informasi kemarin yang terakhir bahwa para terpidana ini lagi melakukan upaya peninjauan kembali. Tidak apa-apa, nanti kita hadapi, kita akan siapkan juga tim-tim jaksa kita ikut di dalam sidang peninjauan kembali. Kemudian selanjutnya di bidang datun, ya, di bidang datun ini memang lumayan banyak kegiatan yang kita lakukan, ya, di bidang datun. Jadi ada bantuan hukum litigasi, ini ada 3 SKK, ini ada 3 kita selaku kuasa tergugat, dan di dalam 3 kegiatan litigasi ini kita berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 202.951.216.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk kegiatan non litigasi ini berupa penagihan yang kita lakukan, ya, ini juga kita sudah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar 755.146.331 rupiah. Kemudian kita juga di bidang datun ada melakukan PKS atau MOU terhadap 8 instansi, baik itu Bulog, PDAM Tirta Satria, PT BPR BKK, BPJS Kesehatan, PT KAI Daops 5 Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman, kemudian yang terakhir dengan Pemkab Banyumas. Kemudian kita juga ada melakukan pendapat hukum, ya, pendapat hukum ini yang pertama itu legal opinion, itu ada 4 kegiatan, kemudian pendampingan hukum itu ada 74 kegiatan, dan pelayanan hukum juga kita ada melakukan sebanyak 27. Kemudian tindakan hukum lain ini ada 1, yaitu proses hibah lahan Pemkab ke unsur, dan itu sekarang dari laporan yang sudah kita lakukan masih dalam proses di BPN. Kemudian mungkin yang terakhir ini terkait masalah pengelolaan barang bukti oleh Pak KSBB, dapat kami sampaikan bahwa kita juga sudah ada melakukan, tahun minggu lalu kita memusnahkan barang bukti yang sudah mendapatkan putusan tetap ingkrah dari pengadilan, yang memang putusannya dirampas memusnahkan sudah kita laksanakan. Kemudian juga ada melakukan pelelangan barang bukti, baik itu yang langsung maupun itu yang melalui KPKNL. Mungkin ini teman-teman sekalian gambaran-gambaran yang sudah kita lakukan selama kurun waktu antara Januari sampai Juli 2024, yang mudah-mudahan nanti kita juga harapkan teman-teman dari media bisa menginfokan informasi lain, atau mungkin nanti ada yang belum jelas atau kurang terang apa yang saya sampaikan, nanti mungkin bisa kita buat sesi tanya jawab. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Trianto dari terkait dengan penyelamatan
pengelolaan uang negara Pak, tadi ya, kan jelas. Ya, terus perkaranya apa saja itu? Yang datum itu Pak. Ya, betul. Mungkin ada satu lagi Mas. Ya. Pak, saya ingin memperdalam soal saya lirik Pak. Saya ingin memperdalam soal tadi disampaikan mengenai warning terhadap ASN, camat, ini terhadap pemilu Pak. Nah, tentunya ini kan ke depan ini agak rawan ya, sampai pemilu kada. Apa yang akan dilakukan oleh kejaksaan dan kira-kira kalau memang itu ada prosesnya seperti apa? Mungkin dua dulu ya. Iya. Yang tadi Pak Drianto ya, Penyelamatan keuangan negara di mana Pak? jumlahnya berapa dan berapa kasus seperti itu? Negaranya apa aja? Terima kasih Mas Drianto ya. Dapat kami sampaikan Pak Drianto ya bahwa terkait masalah penyelamatan uang negara ini saya kasih datanya bahwa Jaksa Pengacara Negara ya di Kejaksaan Negeri Purwokerto itu mewakili tergugat satu ya, PT BPR BKK Purwokerto ya, cabang Pangem, dan berhasil memenangkan gugatan melawan tergugat satu Ibu Kasem tergugat 2 dan Ibu Titin Riyadini melalui kuasa hukumnya Rahmat Hartono Esa. Penyelamatan keuangan negara itu karena kita berhasil itu sebesar 1.500.000.000 rupiah. Nah, sedangkan yang kedua yaitu Jaksa Pengacara Negara ini selaku mewakili tergugat 10 Direktur PDAM Kabupaten Banyumas ini berhasil memenangkan gugatan perdata melawan Lurah Karanglasem dan DKK selaku tergugat dalam perkara gugatan sengketa kepemilikan lahan dan menyelamatkan keuangan negara sebesar 687.216.000 rupiah. Dan yang ketiga yang terakhir itu JPN juga berhasil memenangkan gugatan perdata melawan Insinyur Eko Ciptartono selaku penggugat dan berhasil menyelamatkan keuangan negara 200.764 juta rupiah. Jadi ini tiga data ini yang sudah berhasil kita selaku JPN dalam memberikan bantuan hukum mitigasi sebanyak 3 skala. Mungkin demikian. Yang kedua tadi dari Yang kedua terkait dari Lilik Pak. Lilik Pak. Lili ya. warning ASN Jadi ini Mas Lili. Jadi ketika kita lihat data-data memang bahwa memang selama pemilihan atau pemilu yang lalu memang data untuk perkara tindak pidana umum pemilu di Purwokerto ini saya lihat BG ya itu nggak ada dan indikasinya mungkin ya kita mungkin berharap bahwa memang itu karena memang situasinya agak aman gitu ya. Nah tetapi ketika kita lihat data nasional bahwa ada 270 sekian ya saya lupa data resmi yang nasional bahwa ada perkara pemilu yang terjadi dan sudah diputus oleh pengadilan dan sudah kita laksanakan selalu JPU. Dan dari beberapa ratus perkara itu ternyata ada sebagian kecil itu jumlah nggak salah sebanyak 15 atau 36 perkara itu melibatkan ASN yang nggak netral. Nah, sehingga kita dari Kejaksaan Negeri Purwokerto ini menganggap penting jangan nanti ketidak netralan ini bisa terjadi di daerah kita sehingga kita mengundang ya via Bawaslu kita mengundang via KPU juga untuk menyampaikan ini ke masyarakat, ke teman-teman khususnya ASN dan kepala desa. Jangan nanti kejadian yang ada yang lalu itu terjadi di daerah kita. Sehingga ini sebenarnya hanya warning untuk antisipasi supaya nanti pemilu kita dapat berlangsung dengan aman, lancar dan terpilih kepala daerah kita sesuai dengan harapan yang dikehendaki masyarakat dan jangan tercederai dengan pidana-pidana apalagi yang dilakukan teman-teman ASN dan kepala desa. Mungkin itu Mas. Yang kecil Pak, izin saya habis jadi suara merdeka Pak. Yang terkait yang kedua tadi Pak,
apakah dari kejaksaan menindaklanjuti dalam bentuk surat edaran atau hanya himbauan, atau memang nanti ada tindak lanjut yang konkret, misalnya tadi Bawaslu, KPU itu diberi semacam kewenangan penuh dan termasuk membentuk tim istilahnya, kalau itu kan ada tim bersama kalau di penanganan sengketa pemilu itu ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait pengembalian tadi Pak, uang negara itu khusus yang PDM dan Pak Eko itu, apakah status uangnya itu sekarang kembali ke kas daerah atau kas negara dalam artian pemerintah daerah, termasuk tadi yang BPR dari Wangon statusnya masuk ke kembali ke BPR, berarti mungkin kaitannya dengan pemerintah provinsi atau seperti apa? Terus yang terkait dengan penanganan korupsi tadi Pak, yang masih proses terutama terkait dengan Bank Jateng, mungkin bisa dikulik sedikit Pak, itu mungkin untuk review kita terkait dengan apa. Terus yang terakhir ada 3 yang sedang dalam lidik atau proses apa, boleh nggak untuk disebut misalnya secara umum itu yang sedang diproses penyelidikan itu terkait dengan apa, tapi belum sampai kepada materi dasar. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas. Terkait kegiatan kita memberikan keterangan itu, jadi sebenarnya itu bagian daripada tugas atau fungsi dari bidang intelijen, dan memang itu kita laksanakan secara berkala, ya, memang itu program-program sudah dilakukan dari pusat, dan itu tentunya itu kita tidak akan membuat surat edaran atau yang lain-lain, nah, tetapi kita fungsinya bahwa kita memberikan penerangan hukum kepada masyarakat, ya, kalau dalam penyuluhan kepada masyarakat umum, tapi kalau misalnya kepada instansi kita berikan hukum, ya, penerangan hukum sehingga lebih paham pasti. Nah, kalau hiburan aja ya Pak? Iya, jadi kita hanya memberikan pemahaman, penerangan pemahaman. Jadi jangan tidak paham, gitu. Artinya banyak hal-hal misalnya terkait misalnya di pidana pemilu itu yang mungkin nggak dipahami oleh masyarakat, ya. Apa ASN-nya? Karena kalau kita lihat di dalam undang-undang pemilihan, ya, itu kalau kita lihat dari seluruh pasal-pasal pidana itu yang melibatkan, yang menyebutkan kepala desa itu cuma satu pasal, dan itu ancamannya antara 1 sampai 6 bulan. Nah, kita memberi pemahaman kepada kepala desa ASN itu bahwa jangan nanti dia berpandangan bahwa dia hanya ditindak dalam hukum kalau melanggar pasal itu, gitu. Tetapi banyak pasal-pasal lain yang ketika dia lakukan misalnya itu juga dia bisa tersangkut pidana. Nah, karena di situ kan misalnya ada kepala desa, ada pengurus partai, ada pasangan calon, ada dan sebagainya, termasuk ada barang siapa setiap orang. Nah, setiap orang ini semua bisa kena itu. Jangan nanti itu kita sampaikan setiap orang pasal ini, setiap orang pasal ini, gitu. Jangan. Jadi ketika dia melakukan misalnya menghalang-halangi orang yang akan menggunakan hak suara misalnya, ya kan? Itu dia juga kena gitu. Jadi bukan hanya dia komposisi sebagai kepala desa atau ASN. Jadi itu kita pahamkan. Jangan nanti teman-teman nggak paham, dia sudah terjerat pidana. Itu kita sampaikan. Nah, sedangkan nanti kalau misalnya nanti ada pidana-pidana yang terjadi, nah itu dibahas dalam sentra penegak hukum terpadu. Itu ada nanti dari Bawaslu, ada dari Kejaksaan, ada dari kepolisian. Jadi di situ kita bahas nanti apakah pidana itu memang sudah memenuhi syarat untuk kita proses lanjutin sampai ke persidangan atau seperti apa. Mungkin demikian Mas. Yang kedua, kalau penyelamatan itu cara gini Mas. Jadi misalnya ada satu, kita bikin contoh misalnya tadi saya ambil satu contoh ya. Yang mana itu?
Misalnya contoh yang nomor 1 ini, PT GPR ini yang merupakan perusahaan daerah ini, dia lahan ini digugat pihak ketiga yang mengatakan bahwa itu punya dia. Nah, mungkin sertifikat ini harga tanah ini sekitar misalnya 1,5 miliar. Nah, ketika ini kita tidak dampingi, ketika ini kalah nanti di dalam kasus perdatanya, ini yang 1,5 miliar aset dari perusahaan daerah ini beralih kepada pihak lain, dan itu kita perjuangkan sehingga kita bisa buktikan, kita yakinkan hakim bahwa kasus perdata ini yang digugat oleh si tergugat itu bisa kita nyatakan nggak bersama hakim, sehingga ini aset masih tetap berada di perusahaan daerah. Jadi seperti itu. Jadi bukan uang yang kita ambil kita serahkan ke kas daerah atau ke anu, bukan seperti itu. Artinya aset yang kita pertahankan. Sebenarnya aset semua itu. Iya, ini aset semua. Aset yang bernilai ya Pak. Aset yang betul ya Baru yang terakhir mungkin Mas, ini terkait dengan lead ya. Ini memang masih rahasia Pak. Rahasia masih terfokus gitu. Karena kadang-kadang kalau lead ini jangankan keluar, di dalam aja masih kita bungkus ini. Coba. Ya, jangan nanti ya kan kita tahu lah, mana tahu nanti ada panggilannya yang tercecer atau apa kan nyebar kemana-mana. Kita juga harus menjaga nama baik orang. Karena belum bisa kita pastikan apakah memang yang kita periksa itu bisa bersalah atau enggak. Apakah nanti ini naik penyidikan atau belum. Tapi pasti nanti kita pasti nyatakan kalau memang kita coba. Mungkin demikian. Ya. Yang Bang Jatuh tadi Pak, mungkin bisa digambarkan. Bang Jatuh? Yang prosesnya. Oke, silakan Pak. Bisa. Jadi terkait dengan Bang Jatuh ini adalah proses pencarian etis proyek. Jadi pada intinya perusahaan ini yang direkturnya itu mengajukan kredit dengan dasar ada suatu kegiatan proyek. Ya. Dasarnya bahwa dia punya proyek, gitu lah. Tapi ternyata mereka tidak punya proyek. Sepertinya itu. Dan pada akhirnya pinjaman itu tidak selesai. Nilainya sampai dengan sekitar 10 miliar, tambah lagi di dalam asuransi PT Jabiro 4 miliar. Jadi ada dana keluar sebesar 14 miliar. 14 miliar dari seolah-olah dia punya proyek. Dan akhirnya ini perkara masuk ke persidangan. Nanti kita buktikan. Dan ada dibolehkan karena mereka mengembalikan yang 10 miliar dan ada yang 4 miliar mereka serahkan pada saat penyidikan. PTKI ya Pak. Yang proyek di PTKI, proyeknya di PT, bukan di PTKI, di Dirjen Perhubungan. Masih ada mungkin Bapak-bapak, teman-teman wartawan, monggo, sudah cukup. Saya demikian ya. Terima kasih Bapak Kajari atas penjelasannya. Terima kasih teman-teman wartawan semuanya atas kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon kedepannya kita akan tetap bersinergi ya Pak, karena teman-teman media tetap akan kami dalam penanganan penegakan hukum. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini saya nomor handphone saya bagi ya. Ya. Silakan Pak. Nanti kalau ada apa-apa, Oh iya. Iya. Sama Pak Mega aja Pak. oh iya.